tanaman tersebut ada yang memiliki bunga yang indah, dan ada juga yang menghasilkan buah yang tentu saja bermanfaat bagi kita. Pemandangan yang sangat indah ini membuat kita ingin berlama-lama berada di tempat ini. Mungkin hanya sekedar menikmati bunga yang indah, atau aslinya daun-daunan, atau ingin juga menikmati manfaat buah yang ada. Lihatlah, banyak pohon yang dapat menghasilkan buah. Agar buah itu dapat dinikmati oleh kita, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita memerlukan penuai. Dalam Injil hari ini, yaitu Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38, diceritakan aktivitas Yesus yang penuh dengan belas kasih. Dari mengajar keliling kota dan desa, menyembuhkan banyak orang sakit, dan juga mengusir setan. Setelah melakukan itu semua, Yesus mengatakan sesuatu kepada muridnya, yaitu tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Dalam perkataan Yesus tersebut, yang dimaksud tuaian adalah orang yang perlu ditolong, yang hidupnya seperti domba tidak bergembala, entah karena situasi hidupnya atau karena situasi perasaannya yang memerlukan belas kasihan dari orang lain. Yesus mengharapkan pekerja-pekerja yang mampu menuai tuaian dengan dasar belas kasih, seperti Yesus yang sudah menolong banyak orang atas dasar belas kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk meneladan sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita harus menjadi penuai sesuai dengan Injil hari ini? Untuk konteks ini, terkadang kita hanya terbatas pada pemikiran, oh, itu pekerjaan yang dimaksud adalah imam atau biarawan atau biarawati saja. Ya, memang mereka adalah pekerja tuaian utama. Namun, kita sebagai awam pun bisa menjadi penuai dari hal yang terkecil. Dan yang terpenting adalah atas dasar belas kasih, bukan karena ingin terkenal, atau karena balas budi, atau bahkan untuk kemuliaan pribadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berbagi rezeki terhadap sesama yang berkekurangan, dengan mendampingi sesama yang membutuhkan penubuhan, atau sekedar mengesampingkan ego untuk berkorban bagi orang lain, bagi keselamatan orang lain. Bapak Dominikus pun telah memberi teladan dalam hal belas kasih. Hati yang selalu mengasihi mengantarkan Bapak Dominikus sebagai seorang yang kudus. Memang tidak mudah untuk menjadi pekerja yang berbelas kasih. Akan ada banyak tantangan yang dihadapi, seperti harus bergulat dengan ego kita, harus meninggalkan zona nyaman, atau dikatakan sok suci oleh orang-orang sekitar ketika kita mau mulai melakukannya. Atau bahkan kita melakukannya hanya karena ada tekanan atau tujuan-tujuan yang menyangkut kepentingan pribadi. Untuk keluar dari ego kita memang terkadang sulit. Saya pun mengalaminya. Kita sudah nyaman dengan situasi yang ada dan tak mau repot memikirkan orang lain. Akan ada pergulatan-pergulatan batin, sama seperti yang dialami oleh Yakub pada kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Untuk itu, kita perlu berbicara kepada Tuhan, memohon berkat agar kita dapat menuai dengan baik dengan segala kelemahan kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh yang paling sederhana dan kontekstual untuk saat pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi pekerja yang baik adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dengan baik, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Hal ini dilakukan bukan hanya karena takut dengan aturan atau sanksi,
namun hal tersebut dilakukan demi keselamatan orang-orang di sekitar kita. Akan ada banyak orang yang terselamatkan dengan contoh yang sederhana itu. Kita bisa menjadi keselamatan oleh keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk bangsa Indonesia. Kalau kita menerapkannya dengan baik, maka pandemi ini segera berakhir, cepat berlalu, dan pembangunan negara dapat dilanjutkan. Kita juga bisa ikut mendoakan sebagai bentuk bela rasa kita terhadap sesama yang terkena COVID-19. Kita mohonkan pada Tuhan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka dengan penuh kepercayaan kepada Sang Tabib sejati yang dapat melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan tak lupa juga kita berdoa bagi para tenaga kesehatan dan siapapun yang berada di garda terdepan, agar mereka sehat sehingga dapat mendampingi para pasien dengan penuh belas kasih, sehingga mengantarkan mereka pada kesembuhan. Dan akhirnya, semoga kita sebagai umat Kristiani memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain dan mau menjadi pekerja Tuhan untuk menolong banyak orang yang membutuhkan, yang lelah, yang terlantar, untuk memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Amin. Have a blessed day. God bless you.